Rizky Estasari absen 10. Aku Rizky Olajatayu absen 23. Aku Denisa Braga absen 8. Nah, jadi kemarin itu di kelas kita itu dapat podcast temanya Adu Mesra Bicara Ijen. Nah, kita semua kan pasti udah tahu ya, Re, ya, kayak gimana sih itu kondisi di Kota Malang sekarang khususnya di Jalan Ijen sendiri. Banyak banget teman-teman atau kakak-kakak itu yang sering duduk-duduk di di tempat-tempat yang itulah gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah mau maghrib gitu tuh lebih rame gitu biasanya. Oh iya. Menurut kalian gimana sih, Re, itu fenomena kayak gitu? Kalau menurutku sih nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau dari luarnya aja kayak gimana? Berduaan di Ijen kan? Itu nggak apa-apa kalau normal-normal. Cuman kalau kayak gitu, kalau menurutku nggak pantas sih. Apalagi kan di depan umum ya, tahu tempat lah. Soalnya ada etikanya gitu. Keterlaluan banget gak sih kalau gitu? Kayak sampai melakukan begitu kayak inilah. Soalnya itu kayak nggak hanya sekedar duduk berdua gitu loh. Kadang itu kayak lebih dari itu. Apalagi kalau jam malam kayak jam 11 itu kan lebih sepi, lebih gelap juga. Betul. Biasanya itu kayak apa? Apalagi itu di dekat jalan kan, maksudnya di pinggir jalan besar. Nggak pantas juga kalau dilihat orang-orang. Apalagi orang lewat itu juga banyak gitu kan. Kalau Ista pernah lihat nggak? Kalau lihat pernah, tapi yang suka duduk berdua kayak itu. Nggak sampai melakukan hal yang Nggak, belum pernah aku lihat. Jangan sampai. Iya. Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh kita pasti sebagai warga pertama itu kan juga ikut kayak dirugikan gitu kan ya, kayak melihat hal-hal yang nggak pantas. Terus kayak kemarin tuh kayak sempet dilarang nggak sih, itu ditutup gitu nggak sih, Rek? Sempet sih, iya sih. Tapi kenapa ya kok di anu lagi ya? Ya, Mungkin karena udah Mungkin karena perkembangan media sosial juga kan. Jadi kayak itu ya, maksudnya udah rame di medsos juga. Udah Jadi viral. ya wis biasa. terkenal juga tempatnya juga banyak yang digunakan buat begitu juga, tapi banyak yang gimana ya? Iya, betul. Jadi Ijen itu juga salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Malang. Sejarahnya panjang gitu nggak sih, Ren? Iya. Kayak sayang aja tempat bersejarah, tempat yang dulu dibangun sama pahlawan-pahlawan kita kok kayak apa ya? Kayak kita buat, kita cemari, kita buat kayak gitu itu bukan kita sih, aku nggak pernah ya. Ya orang-orang lain kan pernah kan? Iya. Enggak sih, Nggak pernah ya. Tahu tempat gak sih kalau mau kayak gitu? Minimal modal, Pak. Minimal modal. Ingat ya, minimal modal. harus ada modal. Betul. Terus apalagi ya kerugiannya gitu tuh, sampah banyak nggak sih biasanya? Iya. Ya mungkin banyak yang dirugikan ya di sana. Soalnya kan dulu sempat ada pedagang kaki lima mungkin UMKM yang jualan di situ, karena ada fenomena kayak gitu mungkin agak dirugikan ya. Jadi dilarang jualan, terus ada Satpol PP yang bertugas di situ. Ya karena kejadian itu mungkin bisa. Iya, apa ya, kayak misalnya nih orang datang gitu kan, terus habis itu bawa makanan atau apa, terus kesadaran orang Indonesia tentang kebersihan kan juga agak minus gitu, agak kurang. Ini juga sebagai pengingat kita semua juga sih. Terus mereka ninggalin sampah di situ, kasihan juga orang-orang yang bersih-bersih tiap pagi ya kan. Tapi gitu itu gimana, Re? Maksudnya apa ya, kita sebagai mahasiswa itu gimana kalau misalnya lihat fenomena kayak gitu kan ya miris, sedih, tapi kita ngingetinnya gimana sih gitu kalau misalnya ke teman-teman atau kakak-kakak, menurut kalian gimana? Menurut aku sih boleh lah berdua di Ijen berdua, tapi jangan sampai yang melakukan hal yang udah di luar batas itu lah, apalagi kan itu jalur umum, orang lewat gitu. Kalau Rizky gimana? Apa? Pendapatnya kalau cara mengatasinya tuh gimana sih kira-kira kalau misalnya ada kakak-kakak atau teman-teman kita sendiri kayak gitu, gak sekedar duduk aja gitu loh, tapi sampai lebih. Ya kalau pendapatku mau tempat aja sih, kakak-kakak apa siapa. Soalnya kan kita kan udah dewasa ya, seharusnya bisa lebih mikir itu di tempat umum ya. Murah kok di Surat. Kafe di itu ya. Jualan banyak. Banyak yang murah di luar sana. Minimal tahu tempat gitu. Intinya tahu Kembali tempat lagi gak sih? ke Iya, itu kan pertama sih juga. Etika
juga kita harus tahu lah ya, maksudnya Ya, cara mengedepankan besar. etika. Etika kalau dilihat sama orang banyak itu kayak minus gak sih kalau pelajar, apalagi pelajar buat kayak gitu tuh kayak dilihat tuh minus banget. Tapi menurut kalian kan tadi udah banyak ya kerugiannya ya kayak sampah dan lain-lain. Itu tuh menurut kalian dampaknya buat masyarakat sendiri gitu ya, itu gimana sih Re? Kayak buat orang-orang yang contohnya aja kita sendiri wes yang lewat sana terus lihat kayak gitu ya, apalagi kita ya, aku sih yang jomblo itu sakit hati sih Re. Kayak aku lewat gitu terus kayak lihat orang berduaan, tolong hati saya teriris. Sebagai jomblo itu sakit ya. Apalagi yang kayak Iya. LDR gitu kan, kayak kepengen gitu, nah tapi janganlah. Nah kan itu depannya itu kan gereja juga ya Re. Jadi kayak nggak etis saja dilihatnya ada tempat ibadah, di depannya dibuat hal-hal yang kurang beretika gitu kan. Nah menurut kalian itu gimana sih seharusnya pemerintah itu menanggapi gitu situasi yang kayak gini? Menanggapi ini ya, untuk dari saya sendiri untuk mengatasi fenomena ini sendiri, kita di tempat itu atau tempat umum pemerintahan harus mengambil beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama adalah edukasi sosialisasi tentang etika di tempat umum. Untuk yang keduanya kita penyediaan fasilitas khusus untuk remaja. Kalau Rizky sendiri ada pendapat lain nggak? Kalau upaya dari pemerintah sendiri itu ada lagi itu apa ya? Peningkatan pengawasan di ruang publik. Terus program kegiatan positif untuk remaja. Ada lagi kampanye di media sosial. Kayak kan di media sosial mesti yang anak-anak remaja, apalagi Gen Z ya, itu kan mesti banyak kan. Jadi bisa tahu lah dari media sosial. Kalau Ista ada pendapat lain nggak? Kalau menurut aku upaya dari pemerintah lebih ke penyuluhan aja ya kepada para remaja betapa tidak baiknya melakukan tindakan seperti itu gitu, memberi kesadaran kepada remaja. Bener sih, aku juga mikir yang sama kayak kita itu, pemerintah itu juga harus kayak mensosialisasikan, berperan aktif juga ya, karena kan ya ini sebenarnya hal yang nggak sepele juga gitu kan, kayak harus ditindaklanjuti dengan pemberian edukasi. Terus mungkin orang-orang yang ngelakuin hal-hal kayak gitu itu kan nggak tahu kayak sejarah tempat itu apa, jadi mungkin bisa kayak tentang pengedukasian budaya dan sejarah di Kota Malang sendiri gitu gak sih Re? Jadi menurutku sih pemerintah harus segera menindaklanjuti. Kayak contohnya kemarin juga sempat ditutup, tapi tiba-tiba dibuka lagi. Ya nggak tahu ya, itu mungkin desakan dari masyarakat sekitar atau gimana. Tapi akhirnya tetap dibuka lagi dan berulang lagi hal yang sama. Terus kalau menurut kalian sendiri, gimana sih Re? Kesimpulannya kan kita udah bicara banyak ya. Kesimpulannya gimana? Enaknya ini kita sebagai mahasiswa kalau melihat fenomena seperti ini udah membahas panjang banget. Kira-kira kita harus gimana kalau misalnya di Kota Malang ini kayak gini terus? Ya bikin aksi sih. Kita harus sebagai mahasiswa juga harus nggak boleh pasif ya. Iya. Harus aktif, kayak kita harus peka ke keadaan sekitar. Karena kan kita mahasiswa ini agent of change guys. Memberi perubahan. Iya, harus berperan aktif untuk perubahan. Jadi sebisa mungkin kita juga harus, kalau misalnya ada teman kita yang kayak gitu, kita harus ngingetin nggak sih Re? Iya pasti. Ya, Ditegur. Kita tegur. ditegur lah, intinya kita tegur biar dia bisa berpikir. Itu tempat umum, bukan tempat untuk bermesraan gitu. Dilihat sama orang-orang tuh kayak gak enak banget gitu. Teman kalian ada yang kayak gitu nggak? Mungkin ada ya. Mungkin ada, tapi kita nggak bisa Iya. sebutin lah itu namanya. Tapi ada. Ada. Ada lah. Namanya siapa Ridwan. Ridwan gitu ya. Untuk Ridwan. Saya bermesraan ya sama Siti. Astagfirullahaladzim. Ya pokoknya semoga itu nggak terjadi lagi ya. Ya, dan pemerintah juga harus Iya betul. cepat. Kita sebagai mahasiswa kalau ada temen yang kayak gitu ya diingetin baik-baik. Intinya diingetin lah, itu kan tempat umum, banyak orang melintas, masa kita harus bermesraan di situ kan nggak enak dipandang gitu kan.
Apakah ada yang disampaikan lagi untuk para pemirsa yang Seven. Apa ya? Intinya kalau dari saya tahu tempat aja, jangan berusaha di situ. Kasihan yang jomblo-jomblo gitu lah. Kasihan lah. Kasihan gitu Ya, aja. kayak banyak loh rek kafe-kafe yang misalnya mungkin malas bayar parkir paling Iya, ya, tapi kan makanya. parkir kayak murah, cuma 2.000 gitu loh. Ya wis nggak apa-apa. Cuma 2.000 masa kalian Cuma 2.000 terus kalian pesen kopi satu buat berdua, pasti kayak hemat daripada kayak Iya. kalian berduaan di sana terus kayak melakukan hal-hal yang nggak seharusnya dilakukan di tempat umum, kayak nggak sih minus minus itu Iya kalau dilakukan di tempat umum gitu. Ada tempatnya kalau kayak gitu. 120.000 sih. Kita disuhat gitu lah. 120 disuhat kan. Satu malam. Itulah. Ya, pokoknya wes jangan aneh-aneh wes res. Tempat umum itu ya dibuat sewajarnya aja ya buat enjoy. Apalagi di sana itu kan sekarang itu udah ada banyak yang foto-foto. Iya. Kayak orang-orang kayak ngefotoin kalau lewat-lewat. Kan sering gak sih difotoin Rek? Sering gak sih? Ya menurutku. Aku pernah. Ada sih. Ya. Terus katanya dijual-jualin gitu tuh. Kayak di-upload di sosmed juga kan buat konten. Dan bagus-bagus Nah, juga fotonya itu kayak lebih bermanfaat gitu loh dari Positif. lebih positif kan kalau gitu daripada kita melakukan yang hal gak senonoh gitu kan. Lebih baik dibuat foto kayak gitu kan bagus. buat apa ya jadi ladang Kayak pekerjaan. konten kreator diupload di sosmed kayak Instagram, TikTok kan bagus gitu kan. Nah, Ya mungkin itu sih pendapat kita ya Raya Iya. tentang fenomena ini dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, nggak banyak yang ya udah kita jalan-jalan aja gitu loh di Ijen kayak misalnya duduk-duduk santai nggak usah sampai gimana-gimana. contoh kayak bawa pacar ya duduklah Iya. bercerita. Cerita sambil liatin jalan Iya. Ijen yang indah ya emang bagus di Ijen Bukan tapi pendapat lah. ya di Ijen bagus kan Raya tapi Bagus, nggak Mas. seharusnya dibuat kayak gitu. Gitu. Oke. Mungkin itu aja bincang-bincang dan podcast dari kelompok 6. Sekian,